Selamat siang semuanya, Mas Siang Fernandes. Hari ini saya akan menjelaskan proyek kami yaitu The Solar System. Jadi Solar System itu adalah tata surya. Nah, tata surya itu kita ada meliputi dari matahari. Nah, planet yang paling terdekat kita itu ada Merkuri, lalu Venus, lalu ke Earth, Mars, ke Jupiter, lalu Saturnus, Uranus, Neptunus, lalu ada Pluto. Nah, untuk Pluto ini sudah tidak kita anggap sebagai planet karena dia sudah tidak memenuhi ciri-ciri sebagai planet. Sekarang dia hanya dianggap sebagai bintang. Dan fun fact mengenai The Solar System akan dijelaskan oleh Grace. Jadi fun fact dari solar system ini, kalau Saturnus itu ternyata bisa mengapung di air. Nah, jadi jika ada lautan raksasa yang cukup besar, Saturnus ini tuh akan bisa mengapung di atasnya karena planet ini terdiri terutama dari gas dan memiliki densitas lebih rendah daripada air. Nah, berikutnya ada bulan yang pernah menjadi bagian dari bumi. Nah, teori ini tuh tentang asal-usul bulan adalah bahwa ia terbentuk dari puing-puing yang tersisa setelah bumi bertabrakan dengan objek yang seukuran planet Mars sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Berikutnya ada Venus berputar sebaliknya. Venus itu adalah satu-satunya planet di tata surya yang berputar searah jarum jam jika dilihat dari atas kutubnya. Nah, ini berarti matahari ini di Venus terbit di barat dan terbenam di timur. Selanjutnya, Jupiter bukan hanya yang terbesar tapi juga tersulit untuk diukur. Jupiter ini tuh memiliki Jupiter ini memiliki massa 2,5 kali lebih besar daripada gabungan semua planet lain di tata surya. Namun planet ini juga memiliki badai besar yang telah berlangsung setidaknya selama 400 tahun yang disebut Great Red Spot. Selanjutnya ada 1 hari di Merkuri lebih lama dari 1 tahun di Merkurius. Nah, rotasi Merkurius ini tuh lambat, jadi dibutuhkan sekitar 59 hari bumi untuk 1 rotasi penuh. Sementara orbit di sekitar matahari atau 1 tahun Merkurius hanya memakan waktu 88 hari di bumi. Nah, selanjutnya ini ada asteroid belt. Nah, selanjutnya ini ada tidak padat seperti yang digambarkan. Nah, maksudnya adalah meskipun sering digambarkan dalam film fiksi ilmiah, kenyataannya jarak antara asteroid itu sangat besar. Karena jika kamu berada di dalam sabuk asteroid, kamu kemungkinan besar tidak akan memiliki asteroid lain di dekatmu. Selanjutnya ada bahaya tabrakan relatif rendah. Meskipun sabuk asteroid itu dipenuhi oleh objek berbatu, kemungkinan asteroid bertabrakan satu sama lain sangat kecil karena jarak asteroid ini tuh sangat besar. Selanjutnya ada total massa sabuk asteroid kecil. Meskipun ada jutaan asteroid, total massa semua asteroid di sabuk ini tuh hanya sekitar 4% dari massa bulan, dengan Ceres saja menyumbang sekitar 1/3 dari total massa tersebut. Selanjutnya ada terletak antara Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid adalah area di tata surya yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter, yang dipenuhi oleh jutaan asteroid dengan ukuran bervariasi, mulai dari batu kecil hingga objek yang besar. Selanjutnya ada Ceres, planet kerdil terbesar di sabuk asteroid. Nah, Ceres ini adalah objek terbesar di sabuk asteroid dengan diameter sekitar 940 km. Ceres juga dianggap sebagai planet kerdil seperti Pluto. Oke, selanjutnya ada tentang bulan. Bulan ini berada di antara bulan dan matahari. Nah, bulan ini tidak memiliki atmosfer sama sekali. Jadi di bulan ini tidak ada yang namanya cuaca dan tidak bisa didengar karena nggak ada suara, dan tidak jejak kaki atau tanda-tanda di permukaannya itu tidak ada. Nah, gravitasi bulan lebih lemah daripada di bumi. Misalnya dia hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Misalnya kita ukuran di bumi 60 kilo, kalau sedangkan di bulan itu kita cuma 10 kilo di sana. Nah, permukaan bulan itu penuh dengan kawah akibat dari benturan meteoroid atau komet.
Nah, karena tidak adanya atmosfer juga, ini melindungi permukaannya yang benturan ini tidak terhalang jadinya. Bulan juga menjauh itu dari bumi sekian lama, sekitar 3,8 cm setiap tahunnya. Seiring waktu ini akan mempengaruhi lamanya bumi dan jarak pandang gerhana bulan. Jadi lamanya bumi itu seperti ada 30 bulan, 31 hari. Dia bulan itu juga lebih kecil dari benua Asia. Diameter bulan ada 3.474 km yang lebih kecil dari benua Asia sendiri. Nah, jika dibandingkan, benua Asia itu memiliki lebar yang lebih besar dari 8.000 km. Nah, di sini ada fase-fase bulan, yaitu yang dari ada fase bulan penuh, bulan 1/4, setengah, dan akhirnya menjadi gerhana bulan sepenuhnya. Jadi sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya asteroid gas itu tidak berdekatan, tapi kalau kita berada di sini, kita tidak akan melihat asteroid gas satu sama lain. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini hasil karya kalian berdua. Hebat.